اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. Jamaah Masjid Al-Firdaus, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan rahimahumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita baru menyelesaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga dikabulkan oleh Allah doa-doa kita dan diterima sholat kita. Mari di detik-detik yang penuh berkah ini kita gunakan untuk membaca. Islam ini agama yang mengawali ajarannya dengan perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini 5 ayat diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun, dan itulah pelantikan, kalau menggunakan bahasa sekarang itu, Nabi diutus sebagai Rasul untuk umat manusia. Mengapa ini penting? Artinya peradaban manusia itu tidak akan bisa baik tanpa diawali dengan ilmu. Nah, ilmu itu digali dari membaca. Tetapi yang lebih menarik, perintah membaca ini tidak disebutkan objeknya. Cuma dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, "Aqra madza?" Saya harus membaca apa? Diulang lagi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi bertanya lagi, "Aqra madza?" Membaca apa saya? Sampai 3 kali baru dilengkapkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan menggunakan pena untuk ditulis, sehingga Al-Qur'an itu tertulis. Tadinya berserakan, tapi pagi-pagi Allah sudah mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca lagi, Allah mengajarkan pena untuk ditulis. Nah, kemudian Allah mengatakan Allah akan mengajarkan apa-apa yang Anda tidak tahu. Apa kesimpulannya ini? Kita harus pandai membaca kalau ingin masuk surga. Tetapi bukan hanya Quran yang dibaca. Dibaca suasana, semua ini dibaca. Kita baca Indonesia, kita baca dunia luar, kita baca setiap hari. Apa yang terjadi? Kita baca di medsos ini. Saya terkejut beberapa waktu yang lalu, ada survei internasional bahwa judi online itu terbesar di dunia itu di Indonesia. La ilaha illallah. Ini ada apa ini? Saudara-saudara, semua yang dilarang oleh agama itu pasti menghancurkan.
minum, berzina, judi, mabuk dan sebagainya ini kalau dikerjakan pasti menghancurkan. Apalagi judi. Dan ini mengerikan sekali, saudara. Bahkan dalam berita-berita yang banyak terkena itu juga guru-guru. Nah, kalau sudah gurunya judi, bagaimana muridnya? Apa dampaknya ini? Kemarin, saudara, di medsos ini ada seorang pemuda membunuh ibunya. Saya nggak tahu kenapa ini kok membunuh ibunya. Tapi itu dampak dari semua yang dilarang oleh agama. Semua larangan agama itu kalau tidak diperhatikan, pasti nanti Anda akan sulit, kita akan sulit. Oleh karena itu, saudara-saudara, pengajian ini penting. Tidak mungkin ada orang bisa berislam dengan baik kalau tidak punya ilmunya. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kualitas agama. Adakah dari Anda ini, Bapak Ibu, pada umumnya, kemudian di rumah mikir, saya mau memperbaiki sholat saya mau belajar. Ada nggak yang begitu? Saya membaca ini, kenapa sekarang ini kok ada apa itu? Pinjam online. Ini aja sudah menghancurkan ini, karena menjerat ini dengan bunga yang tinggi. Kemudian ada judi online, apa namanya? Judol. Banyak dol. Kenapa kok begini nih? Kita ngaji. Nah, saudara-saudara, kita setiap hari sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya berharap ini Masjid Al-Firdaus ini bisa mengembalikan kejayaannya lagi. Dulu kalau kuliah subuh nggak begini dulu, penuh. Ini harus dibaca ini. Kenapa ini? Harusnya dikembalikan ini. Kenapa, Pak? Terus ada yang mengatakan, Pak, sekarang banyak orang sudah nggak ikut pengajian tapi baca di sini. Lupa masjid yang lain tambah penuh ini. Masjid yang lain tambah penuh itu. Ada yang penuh, ada yang habis. Ini termasuk yang perlu dibaca. Misalnya, kenapa saya ini kok sekarang malas ke masjid? Itu harus ada baca itu. Ini berarti ada masalah. Kenapa anak saya kok malas sholat? Itu harus dibaca. Oh, ini sebabnya. Nah, mungkin bapaknya kurang rajin ke masjid barangkali. Atau mungkin teman-temannya banyak yang malas sholat, lalu dia terpengaruh temannya. Ini semuanya harus dibaca. Nah, itu pada waktu kita sholat, saudara, Allah mewajibkan kita berdoa. Ya. Tetapi berapa orang yang sadar bahwa sholat itu berdoa? Kita wajib membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang Al-Fatihah ini ya. Al-Fatihah itu ibunya Al-Quran, Ummul Kitab. Dari surah 114 surah di dalam Al-Quran ini, itu yang paling istimewa Al-Fatihah. Semua yang ada di Quran ini disarikan oleh Allah di dalam Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran, Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah, ada macam-macam namanya itu ya. Kalau orang sakit kemudian didoakan dengan Al-Fatihah, kalau yang membaca itu orangnya berkualitas imannya, orangnya yakin, itu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fatihah itu disebut Ar-Ruqyah. Al-Fatihah itu luar biasa. Dan jantung dari Al-Fatihah itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jantungnya. Setiap hari kita berikrar pada waktu sholat, hanya kepadamu ya Allah saya mengabdi, saya beribadah, saya tunduk, saya sujud, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Mestinya saya mohon pertolongan untuk bisa beribadah dengan benar. Tapi karena ibadah itu yang paling penting, didahulukan oleh Allah. Iyyaka na'budu. Coba kalau kita gali lagi, Allah menggunakan kata iyyaka dulu, bukan na'budu dulu.
Kalau misalnya na'budu iyyaka, itu artinya hari ini saya menyembah engkau, hari lain bisa menyembah yang lain. Itu artinya. Tapi dipagari oleh Allah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah saya beribadah, tidak yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya minta tolong, tidak pada dukun, tidak pada tukang sihir. Itu semuanya musyrik. Itu artinya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Nah, itulah doa yang paling penting. Itulah doa yang kita baca, sholat fardunya aja sudah 17 kali, belum sunnahnya. Kalau Anda, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada waktu sholat itu sadar dan mengerti ini Al-Fatihah, sholatnya akan beda nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini semua memuji Allah. Ini memuji Allah. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih. Allah adalah Rabb alam semesta. Kemudian ikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya beribadah, hanya kepadamu saya minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar. Setiap hari perlu jalan yang benar, perlu doa itu. Jangan sampai saya terjerat hutang lalu sampai kena hutang pinjol, apalagi judi dan sebagainya. La ilaha illallah. Kita minta tolong, nggak bisa Pak kalau kita cuma berpikir saja. Saya mau sholat yang baik, nggak minta tolong, nggak bisa. Harus minta tolong kepada Allah. Itu perlunya doa. Dan doa itu jangan nunggu kalau waktunya susah. Setiap hari doa. Dan doanya harus setiap kali tuh serius. Anda berdoa, saya minta kaya, saya minta kaya, saya minta sehat. Ya. Kemudian dikasih sehat, kayanya nggak dikasih. Itu tidak berarti doa Anda ditolak. Bisa jadi yang maha tahu itu Allah. Kalau masih muda seperti ini, minta kaya kemudian jadi konglomerat, gak ke masjid dia nanti. Ngurusi kayanya ini. Ya kan? Atau orang ini kalau kaya, bahaya ini. Nah itu yang tahu itu Allah. Maka Anda minta rizki, minta kaya, dikasih kaya ilmu, kaya iman, kaya sehat. Ini jangan dikira ini tidak ada harganya. Harta yang disenangi itu adalah rizki yang paling rendah itu. Ketika Anda sakit, tidak ada artinya harta. Harta tidak ada artinya apa-apa itu. Kita kan ingin harta-harta. Apalagi kalau harta tidak dikeluarkan zakatnya. Ada orang kaya, nggak mengeluarkan zakatnya. Catat ya, kalau ada orang harus mengeluarkan zakat, tidak dikeluarkan zakatnya, pasti uangnya dikeluarkan oleh Allah. Gimana caranya? Mungkin dia dikemplang orang. Atau mungkin dia dikasih penyakit yang memerlukan biaya banyak. Akhirnya harus ke Amerika, orang kaya-kaya begitu. Harus ke Tiongkok, harus ke mana-mana. Dikuras itu. Kenapa? Karena hak zakat itu bukan hak mereka. Zakat itu haknya fakir miskin. Nah, ini lepon lama ini. Nah kalau saudara, kalau kita itu urusan agama yang selalu kita kerjakan. Apa itu kira-kira? 4. Ada yang bisa menyebutkan? 1 apa? Sholat. Ya kan? Tiap hari kan kita sholat. Yang kedua apa? Doa. Ini tidak ada yang lulus ini kalau ujian ini. Yang ketiga apa? Yang selalu kita kerjakan. Apa? Zikir. Saya ulangi ya. Sholat. Kemudian apa? Doa. Kemudian zikir. Satu lagi. Apa? Quran. Anda kan nggak baca Quran nggak bisa sholat kan? 4 ini saudara. Kalau 4 ini kita jaga setiap hari dengan baik, insya Allah kita lulus nanti. Dan yang menjadi sumber semua kualitas itu Quran. Mari kita introspeksi diri sekarang. Apakah setiap hari sudah membaca Al-Quran?
Kalau belum, coba diupayakan membaca Al-Quran walaupun sedikit, walaupun 1 halaman atau setengah halaman, nggak apa-apa. Tapi jangan ada hari tanpa baca Quran. Kalau sudah dibaca, apakah saya juga sudah mengerti Al-Quran? Itu yang membuat hidup ini enak nanti. Sebab Al-Quran itu menjelaskan. Nah, maka saudara, para ulama mengatakan ala qadri silataka bil Quran takunu silataka bir Rahman. Kedekatan Anda dengan Allah yang sifatnya Rahman itu tergantung seberapa dekat Anda dengan Al-Quran. Kalau Anda semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka pagi hari ini saya akan membaca 2 ayat saja. Silakan dibuka dalam HP Anda itu surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ya. Ayatnya nomor 50 dan 51 ini yang mau saya bahas ini. Saya ulangi. Surat Al-A'raf, silakan yang bawa HP dilihat semua. Surat Al-A'raf ayat 50 sampai 51. Ini adalah cerita nanti di akhirat orang-orang neraka itu teriak. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang surga insyaallah. Mereka teriak minta tolong kepada orang surga. Ini Quran ini loh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullahu qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Ya Allah. Mengerikan kalau Anda mengerti artinya ini. Anda kalau sudah mengerti artinya ini kemudian dimasukkan ke dalam hati, dipikirkan, Anda takut meninggalkan sholat. Anda takut akan berbuat yang tidak baik karena nanti masuk neraka. Wa nada ashabun nar. Mereka itu teriak di neraka itu. Dan oleh Allah dibuat sedemikian rupa, mereka tersiksa dan mereka melihat itu orang-orang surga yang menikmati macam-macam itu. Minta tolong kepada orang surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Orang neraka minta tolong kepada orang surga. An afidu alaina bil ma'. Tolong saya diberi air. Haus. Minta minum. Au mimma razaqakumullah. Atau yang Anda diberi oleh Allah rezeki yang macam-macam itu. Coba bayangkan saudara. Ini kalau orang memahami Al-Quran, dia menggigil baca ayat ini. Takut. Tapi banyak orang membaca Quran nggak ngerti. Makanya sekarang ini kan alhamdulillah pondok-pondok pesantren tahfidz Quran itu semakin banyak. Tapi saya berkali-kali mengatakan membaca penting, menghafal itu istimewa. Tapi ini adalah jembatan untuk mengerti. Kalau Anda cuma membaca dan menghafal saya nggak mengerti, nggak bisa menikmati Quran. Coba Anda pahami ini, ayat ini. Dijawab oleh orang neraka, qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Hei orang neraka, Allah mengharamkan menikmati air dan semua nikmat yang diberikan kepada kami di surga ini kepada orang-orang kafir yang masuk neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Lalu, kenapa mereka kok tersesat di neraka? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Dijawab oleh Allah, kenapa mereka kok tersesat ke neraka? Karena mereka melihat agama ini enggak serius. Dibuat main-main, kadang-kadang dibuat lucu-lucu lagi agama. Bicara tentang malaikat, bicara tentang itu namanya menghina itu, menghina agama. La ilaha illallah. Lahwan wa la'iba. Lahwan itu dianggap remeh saja dan dianggap main-main aja. Agama dibuat main-main aja. Dijawab oleh Allah, ini akibat mereka tidak serius beragama,
Mereka menganggap agama itu wa gharratuhumul hayatid dunya, dan mereka ditipu oleh kehidupan duniawi ini. Sudah kaya masih korupsi, sudah kaya masih menindas orang, sudah pangkat masih ingin lebih pangkat dan sebagainya. Ini semuanya mata'il ghurur. Lalu ditinggal nanti. Coba Anda sekali-sekali, ya. Sekali-sekali. Kalau Anda itu melayat, kita ini kan belum pernah dilayat kan? Baru ahli melayat. Betul Pak ya? Walaupun yang sepuh-sepuh ini masih belum pernah dilayat ini. Nanti ada waktunya kita dilayat. Dilayat kita nanti. Orang melayat kita. Nah, sekarang kita masih melayat. Nah, ini saya bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Covid itu Pak, mohon maaf, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada seorang teman saya meninggal dunia sebelum Covid. Jadi kira-kira mungkin 5-6 tahun yang lalu ya. Itu pengalaman yang tidak saya lupakan dan sering saya ceramahkan. Saya bersama teman-teman ini melayat, ada salah seorang teman di Surabaya ini. Meninggal, kita datang kira-kira jam 10 gitu ya. Jam 10 melayat, sudah duduk memberi ucapan bela sungkawa kepada yang kesusahan, lalu menunggu pemakaman. Ya. Lalu ada teman lagi datang, teman kita. Jadi sahabat kita, beberapa orang ini semua sahabat ini dengan saya ini. Lalu ada teman itu tidak terlambat datang, kemudian mencari yang kesusahan, salaman semuanya, berjabat tangan, lalu dia minta izin. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ikut pemakaman karena saya harus acara keluar kota atau gimana gitu. Jadi dia pulang. Orang ini pulang. Sehat walafiat, masih muda Pak, jauh di bawah saya umurnya. Ya. Nah, kemudian jam 1 atau jam 2 mendengar berita orang ini kecelakaan di jalan tol dan meninggal orang itu meninggal. Sorenya kita rame-rame melayat ke rumahnya orang ini. Ini kehidupan dunia. Orang kalau sudah meninggal itu Pak, semuanya berhenti. Sakitnya berhenti, sehatnya berhenti, ilmunya berhenti, dunianya berhenti, dan semuanya ditinggalkan. Tidak ada yang dibawa, kecuali kafan aja. Kafan putih aja. Yang dibawa itu apa? Anda duduk di masjid ini amal baik, itu Anda bawa nanti ke kuburan itu. Sholat Anda itu yang menolong kita nanti itu. Uang dan sebagainya, jabatan, pangkat, habis sama sekali. Yang ada tanggung jawab nanti. Dari mana uangmu itu? Kalau Anda mengambil uang dengan cara yang halal, lalu Anda sodakohkan uang itu, nanti sodakohnya membantu Anda di kuburan. Sholat Anda nanti membantu Anda di kuburan. Tapi kalau nggak sholat, berjudi, ini semua nanti Anda akan didatangi malaikat yang menakutkan. Dan Anda bayangkan di kuburan ini masih lama menunggunya dalam keadaan tersiksa. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau habis sholat kita, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar. Allahumma ajirna minan nar. Itu doanya kalau sholat itu begitu. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari siksa kubur, selamatkan saya dari siksa neraka. Itu Rasulullah mengajarkan jangan dianggap remeh. Karena itu bakal terjadi. Saya pernah juga melayat, ada orang masih muda usianya baru kepala 4 barangkali. Karirnya menanjak, rumahnya besar. Saya pernah diundang ceramah di situ, rumahnya bagus sekali, meninggal Pak. Saya datang ke sana. Terus saya duduk begini di rumahnya ini, ya Allah, ini semuanya ini yang mewah-mewah ini ditinggal semuanya. Ditinggal semuanya. Yang dibawa itu amal saja Pak. Nah kalau misalnya hartanya ini dimanfaatkan untuk yang baik, caranya bukan dari judi, caranya bukan dari makan haknya orang, ini harta ini nanti dimanfaatkan oleh ahli warisnya dan dia nanti dapat pahala. Tapi kalau ahli warisnya bertengkar, dan banyak yang bertengkar itu Pak, bertengkar. Jadi orang di kuburan itu bisa melihat apa yang terjadi dengan keluarganya. Ya Allah.
Ini saudara, coba nanti sampai di rumah ya, sediakan waktu untuk mempelajari 2 ayat ini. Anda buka lagi di Al-Quran, Anda baca tafsirnya. Ini jeritan orang neraka dan jawaban Allah. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hada. Mereka minta tolong, kata Allah, sekarang kita melupakan mereka itu seperti halnya dulu waktu mereka di dunia melupakan agama, melupakan Al-Quran, tidak menghiraukan sama sekali agama ini, dianggap remeh aja. Bahkan kadang-kadang dibuat lucu-lucu agama itu. Itulah ibun walahun. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah melarang orang korupsi, dia korupsi. Allah melarang dia menjadi orang zalim, dia menzalimi orang. Ini akibatnya, yang menjawab ini Allah. Mereka diharamkan mendapat air seteguk saja nggak bisa dapat. Dan itu selama-lamanya, na'udzubillah min dzalik. Makanya orang-orang yang mengerti Al-Quran itu kalau baca Al-Quran itu bisa menangis, Pak, takut. Nah, dengan takut itu lalu dia bertobat. Nah, kalau sudah bertobat diampuni oleh Allah. Hidup ini jadi enak sekali. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Firdaus yang saya muliakan, kita harus memanfaatkan sisa hidup ini. Hari ini tanggal 1 Desember ini. Tahun 2024. Ya Allah. Seingat saya ceramah di sini sudah puluhan tahun. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih bisa ceramah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi selain itu harus berpikir. Dulu waktu saya ceramah di sini masih tahun 1900 sekian. Lalu tahun 2000 ya. Saya waktu menjelang tahun 2000 itu diberi buku oleh teman saya. Ini nanti buku ini berbicara nanti apa yang akan terjadi tahun 2020. Bukunya itu begitu. Saya lihat buku ini tahun 2020 itu kapan nih? Dan sekarang sudah hampir 25 ini. Jadi buku itu saya renungkan, insya Allah. Waktu itu saya dikasih buku itu, saya berpikir tahun 2020 kapan? Cepat sekarang, Pak. Sat, gitu aja, Pak. Dan semakin hari, semakin dekat itu jarak kita ke kuburan. Apalagi yang sudah senja-senja ini, yang sandar-sandar ini. Termasuk saya. Iya kan? Loh, ini saya tidak bergurau, ini serius ini. Kita nggak tahu juga mana yang lebih dulu. Ini yang masih muda ini. Mana? Ini kan seperti orang perjalanan ini naik kereta ini. Semua naik kereta ini. Ada terminalnya, ada yang Sidoarjo, Malang, mana Pekalongan, Jakarta. Nah itu terminalnya itu kematian itu. Nah saya sekarang dengan Anda semuanya ini di gerbong. Bedanya, saya nggak tahu terminal saya di mana. Ada yang terminalnya dekat, ada yang jauh. Kemarin saya dapat WA, ada orang usianya 104. 102. Lahirnya tahun 2902. Jadi 102 umurnya. Masih sehat. Allahu Akbar. Masih sehat. Lalu ada berita kerabat istri saya itu meninggal, umurnya baru 36 atau berapa? Ini 102. Jadi terminalnya belum, dan masih hidup. Terminalnya belum sampai ini. Nah kita ini nggak tahu ini terminalnya di mana. Ini masalahnya. Bisa jadi seperti cerita teman saya itu. Melayat, belum sampai malam, sudah habis, terminalnya sudah sampai. Pada waktu saya ketemu orang itu jabat tangan gini, nggak mikir ini terminalnya sampai di mana. Ternyata terminalnya udah dekat di Sidoarjo meninggalnya. Subhanallah. Meninggalnya di Sidoarjo, Pak. Nah inilah perlunya kita itu kalau sholat itu yang serius. Kalau membaca Quran yang serius. Semuanya kerjakan yang profesional gitu loh. Bil itqan.
Kemudian kalau beribadah yang ikhlas. Kemudian kalau sesama ini, hubungan sesama ini jangan bermusuhan. Itu yang membuat kita nanti nikmat hidupnya. Jangan mimpi Anda ini semua orang bisa mengikuti keinginan Anda. Manusia itu punya karakter masing-masing lain-lain semuanya. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, tapi semua kita harus baik pada mereka itu. Kalau mau masuk surga begitu, Pak. Karena apa? Karena silaturahmi itu salah satu syarat untuk masuk surga. Ekstrimnya begini, ada orang misalnya santri, sholat tiap hari di masjid, sudah haji, sudah umroh, semacam-macam, tapi musuhnya banyak. Sama ini nggak cocok, sama ini nggak cocok, putus silaturahmi. Jangan mimpi nih bisa masuk surga. Pak, harus dibersihkan dulu. Kalau dia mati nggak tobat, Pak ya, harus dibersihkan dulu. Nah, tempat pembersihannya itu namanya naru jahannam. Ya Allah. Tadi ayatnya dalam surat Al-Furqan itu saya bacakan tadi itu. Ada kisah tentang api neraka. Jadi itu kan contoh ya Pak ya. Kita ini dengan api ini kan takut sekali. Tapi dengan neraka nggak takut. Api sedikit aja sudah takut kita ini. Tapi dengan neraka nggak takut. Maksudnya ini Al-Quran ini mengingatkan kita, loh api itu ada loh, di sini nih ada, api ini di sini ada. Sebentar saja. Jangankan api Pak. Beberapa waktu yang lalu kan udaranya panas. Itu aja sudah gerah kita ini. Panas. Wah, ongkep bisnis. Gimana itu? Harus pakai AC, harus pakai ini. Tapi sholatnya nggak serius. Masih banyak musuhnya. Jarang ke masjid. Ini apa? Nggak takut mati cepat apa? Kalau matinya cepat tuh gimana? Gitu loh. Nah, maka yang terakhir saudara, kata para ulama, kita minta hidayah tiap hari. Lalu dijawab, kaifa yahtadi ila shawab man dhayya as-shalah wa ahmala ad-du'a wa ghafala 'an adz-dzikr. Bagaimana orang berdoa itu minta hidayah bisa dikabulkan? Dia ini malas sholatnya. Dia juga jarang berdoa. Kalau doa tidak serius. Kemudian dia tidak memperhatikan zikrullah. Jadi doa harus ditopang dengan zikir yang baik. Doa harus ditopang dengan sholat yang baik. Doa harus ditopang dengan Al-Quran yang baik. Makanya kadang-kadang orang berdoa kok tidak kabul-kabul. Itu harus dikoreksi pada diri sendiri. Maka kesimpulan dari ceramah pagi hari ini, saudara, marilah hari ini tanggal 1 Desember, sebulan lagi sudah tahun 2025. Mari kita berpikir cerdas. Saya kira-kira masih ada berapa sisa hidup saya ini? Kan kita nggak tahu kan? Nah, kalau Anda sisa hidupnya ini, katakan misalnya ada yang sisanya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 3 bulan misalnya. Ini gunakan yang baik. Di Malang, saya kapan itu ceramah tentang umur ini, saya bilang, saya beri contoh saudara, di Malang itu kalau Anda pergi ke daerah desanya Malang itu ada lapangan sepak bola namanya Kajuruhan. Pernah dengar ya, Kajuruhan itu menjadi terkenal karena apa? Karena ada tragedi Kajuruhan. Kemudian di Malang di mana-mana ada, harus dituntut macam-macam. Pemuda yang meninggal pada waktu itu kira-kira ada 150. Pemuda yang meninggal 150. Itu kalau orang cerdas spiritual dia berpikir. Coba, saya di Malang mengatakan begini waktu saya ceramah. Coba Anda pikirkan itu. Barangkali di antara pemuda itu ada yang kerabatnya Anda, saya nggak tahu. Coba Anda pikir. Pemuda-pemuda waktu berangkat mau nonton sepak bola, adakah yang berpikir bahwa itu hari terakhirnya? Mikirnya mau sepak bola, mau apa? Mati dia, Pak. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita mendengar orang di Jalan Ahmad ini ketabrak, mati dia. Lalu bayangkan kalau mati nggak siap, amalnya sedikit, masih
Banyak persoalan yang nggak selesai, sholatnya belum rapi, mati. Nah itulah, maka orang cerdas itu adalah orang yang berpikir ke depan. Saya harus lebih baik. Sholat saya harus lebih baik. Saya harus berusaha kalau bisa 5 waktu di masjid. Kalau seperti itu Pak, Anda nanti hidup ini akan berubah nanti. Tenang hidup itu. Saya akan belajar Al-Quran. Saya akan berdamai dengan semua orang, sudah. Kalau bahasa kampungnya itu siwa itu Pak. Apa siwa itu? Godaan. Jangan Pak. Anda sholat nanti gak diterima sholatnya. Apalagi kalau godaan sama orang serumah. Ada suami istri godaan berbulan-bulan. Ya apa? Ini jangan dikira ini urusan kecil loh Pak. Silaturahmi itu urusan besar. Karena Islam itu mendidik kita menghargai semua orang. Berdamai-damai. Kalau ada kesalahan cepat minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Ya kalau masih nututi lebaran. Kalau orang sudah seperti itu Pak, sholatnya bisa tenang, doanya bisa tenang, dan insya Allah semuanya masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya lihat kok semuanya petenggengan gini. Ada yang mau bertanya Pak? Berarti ngerti semua sudah ya? Mudah-mudahan dipahami. Baik. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Ya Allah, kami tengadahkan tangan kami ke hadapan-Mu setiap hari ya Allah. Engkau maha pemurah, Engkau maha pengasih ya Allah. Engkau maha mengetahui tentang diri kami, lebih dari diri kami mengetahuinya. Dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti. Namun kami tidak meragukan sedikit pun Engkau maha pemurah, Engkau maha pengampun, Engkau maha pemaaf ya Allah. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan mereka selalu ke jalan yang benar, yang Kau ridhai, agar kami mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami sujud, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Engkau maha mendengar ya Allah. Terimalah doa kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang nanti ketika harus kembali kepadamu dalam keadaan sudah Engkau ampuni dan dalam keadaan sudah bertobat agar kami bisa menghadap-Mu dan Engkau meridhai kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.